Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tarsina dari Prodi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-15, yaitu asuransi. Yang pertama itu ada definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang telah terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan akan lebih fokus dalam menjalankan usaha. Selanjutnya ada pengertian asuransi menurut KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut KUHD pasal 264 adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Dari ketentuan pasal 264 KUHD dapat diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Berdasarkan definisi di atas, maka dalam asuransi terkandung ada 4 unsur, yaitu 1. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu. Yang ketiga, suatu peristiwa yang tak tertentu. Yang keempat, kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu. Selanjutnya ada definisi asuransi menurut Profesor Mer dan Cemek. Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung. Dan ada pula definisi asuransi menurut Molengraf. Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Dari berbagai definisi di atas dapat kita pahami bahwa dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi ada 2 pihak, yaitu 1 penanggung, 2 tertanggung. Di mana penanggung adalah sebuah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung berapa kerugian yang timbul, yang tentu didahului oleh kesepakatan yang dibuat, dan tertanggung adalah nasabah yang selama ini telah membayar uang premi kepada pihak penanggung secara berangsur-angsur dan disiplin, di mana dengan pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung, maka pihak penanggung wajib untuk mengecek atau menilai seberapa besar kerusakan yang timbul atau yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari asuransi, yaitu yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Yang ketiga, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Dan yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Dan yang kelima, mengurangi siksaan mental bagi fisik pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Transfer risiko. Ada 2 bentuk transfer risiko yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu 1. Transfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan berbagai bentuk seperti 1. Asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi jiwa
jiwa dan kesehatan, mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya, contohnya biaya berobat gratis. Dan menurut Herman Darmawi, jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama low allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan tertanggung. Yang kedua, loading, yang meliputi biaya profil margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading ini juga bisa mencapai 30-40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri resiko, maka harus dipertimbangkan apakah lebih murah karena menghemat pembayaran premi. Yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Ini dapat dilakukan seperti: 1. Perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan tepat waktu. Yang kedua, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman, seperti pada safety box di perbankan. Yang ketiga, perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah atau gudang dengan prediksi memiliki nilai profitable ke depan. Yang keempat, mendiversifikasikan aset. Diversifikasikan aset adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Risiko sektor bisnis asuransi. Yang pertama, permasalahan pada setiap klaim asuransi dan terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Yang ketiga, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien yang mencoba mengasuransikan produknya memiliki tingkat risiko tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, secara internal bagi perusahaan asuransi risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan kejujuran yang dilakukan oleh para karyawannya. Yang kelima, risiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keenam, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada asuransi jiwa. Salah satu asuransi yang paling banyak diminati adalah asuransi jiwa. Polis-polis yang dikeluarkan oleh perusahaan terdapat 4 jenis, yaitu 1. Perlindungan asuransi murni terhadap risiko kematian. 2. Paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Yang 3. Asuransi terhadap risiko kehidupan terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan yang keempat, wahana yang berorientasi pada investasi murni atau seperti guaranteed investment contract. Selanjutnya ada polis asuransi secara umum memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada nomor polis, yang kedua nama dan alamat tertanggung, yang ketiga jenis dan uraian risiko, yang keempat nilai pertanggungan, yang kelima jangka waktu pertanggungan, yang keenam nilai premi, biaya materai, dan biaya administrasi lainnya, dan yang ketujuh uraian pertanggungan yang dapat diajukan klaim khususnya untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan.
Adapun syarat-syarat risiko yang dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 risiko yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit terbuka terhadap risiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugian tertentu. Dan yang keenam, bukan risiko katastrofe. Dan adapun menurut Suesno Jojo Sudarso ada beberapa persyaratan dapat diasuransikan, yaitu 1. Jumlah objek pertanggungjawaban harus memenuhi persyaratan. Yang kedua, kerugian yang terjadi harus secara kebetulan dan bersifat tidak sengaja. Yang ketiga, kerugian bila terjadi harus dapat ditentukan dan diukur. Yang keempat, kerugian tidak berkenan dengan hal-hal yang keadaannya sangat membahayakan. Selanjutnya, ada kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Yang pertama, sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang kedua, masyarakat yang sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas.